Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta KONAS 19 Perhati KL 2022. Saya Dr. Dimas sebagai MC atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara Simposium 10 dengan topik disfagia. Untuk memandu sesi ini kami undang Dr. Rizka Fatoni Perdana, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher, subspesialis bronkoesofagologi konsultan. Kepada Dr. Rizka, kami persilakan untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC memberi kesempatan kepada saya untuk memulai kegiatan simposium bronkoesofagologi pada pagi hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sejawat spesialis THT PKL sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini di ballroom ini akan dilangsungkan simposium dari divisi bronkoesofagologi dengan topik disfagia. Akan ada 4 pembicara yang masing-masing nanti akan melakukan presentasi kurang lebih 15 menit. Bagi sejawat yang ada di ballroom maupun bagi sejawat yang mengikuti kegiatan ini secara online dapat mengajukan pertanyaan dan nanti akan dilakukan sesi tanya jawab di akhir keempat pembicara melakukan presentasi. Baik, pada pembicara pertama adalah Dr. Putu Wijaya Kandi, spesialis THT PKL, subspesialis bronkoesofagologi konsultan. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi topik tentang benda asing mur di esofagus dengan komplikasi pneumonia pada anak. Kepada Dr. Putu Wijaya Kandi kami persilakan. Ya, saya kira saya ralat judulnya adalah serial kasus disfagi pada systemic lupus erythematosus. Kepada Dr. Wijaya Kandi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator Dr. Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada para profesor, teman sejawat, senior yang hadir pada pagi hari ini, baik online maupun offline. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan sebuah serial case tentang disfagia pada systemic lupus erythematosus atau SLE. Sebagai latar belakang bahwa banyak penyakit autoimun dapat mempengaruhi mekanisme menelan, dan salah satu keluhan yang paling sering adalah disfagia. Dan dilaporkan oleh HARP pada 2021, disfagia dilaporkan mempunyai prevalensi 2-25% pada penyakit-penyakit autoimun. Dan disfagia merupakan keluhan yang biasanya menonjol pada saat pasien dalam keadaan pada tekan, bersifat episodik, dan tidak ditemukan kelainan kecuali gangguan mobilitas. SLE atau systemic lupus erythematosus merupakan penyakit autoimun dengan gambaran klinis yang dengan manifestasi yang sangat luas, atau yang bahkan ada yang menyebut dengan penyakit dengan 1000 wajah. Dan manifestasi klinis pada THT itu yang paling sering adalah pada disfagia. Kelainan yang sering juga dijumpai adalah gastrointestinal yang berhubungan dengan penyakit itu sendiri, atau pengobatan yang diberikan yang dalam jangka yang panjang. Gangguan menelan dapat mempengaruhi kualitas hidup SLE, dan ini juga akan sangat penting untuk sehingga sangat mengenal disfagia pada pasien-pasien dengan SLE. Systemic lupus erythematosus dan disfagia ini sangat berkaitan erat ya, karena SLE ini merupakan penyakit inflamasi dengan manifestasi klinis dan yang sangat bermanifestasi pada bagian oro dan faring. Dan manifestasi oral biasanya ditandai dengan adanya lesi oral yang berbatas tegas, merah, bulat, dan tidak teratur. Kemudian juga bisa dijumpai adanya kandidiasis, disfagia, dan serostomia. Dan SLE juga dapat menyebabkan kerusakan bagian manapun dari sistem gastrointestinal.
Menurut Yuliansi pada tahun 2020 sekitar 13% pasien SLE akan mengalami gangguan menelan atau disfagia ini. Disfagia ini beberapa literatur mengatakan memiliki variasi sekitar 2-25% pada pasien-pasien SLE. Kemudian hal ini disebabkan oleh reflux esofagitis dan atau ulcerasi peptikum, dan 25% pasien SLE memiliki lesi oral. Dan gangguan menelan sering pada fase orofaring dan esofagial, ya, yang juga ditambah oleh adanya sindrom Sjögren pada pasien-pasien SLE. Pada pasien SLE ini sering dijumpai keluhan gastrointestinal yang berhubungan oleh penyakitnya itu sendiri atau pengobatan yang diberikan. Gangguan gastrointestinal yang sering terlihat adalah ulkus mukosa, penurunan salivasi, kemudian perforasi ulkus esofagus, penurunan motilitas esofagus, dan adanya abnormal dari gerakan peristaltik dari esofagus. Seperti kita bersama bahwa proses menelan adalah suatu proses yang kompleks yang merubah makanan menjadi suatu bolus makanan yang nanti akan dihantarkan ke saluran digestifus yang secara fase ada terbagi menjadi 3, itu fase oral, kemudian fase orofaring, kemudian fase esofagial. Dan ketiga fase ini yang paling sering adalah pada fase oral dan fase orofaring dan pada pasien-pasien dengan SLE. Disfagia menurut Bernardes merupakan keterlambatan abnormal atau gangguan dalam transit bolus cair atau padat selama tahap menelan, orofaring, atau esofagial. Dan secara etiologi banyak sekali penyebab dari etiologi disfagia ini. Salah satu adalah yang pada kesempatan ini yang akan saya fokus ada pada inflammatory atau autoimmune disease, terutama pada SLE. Kemudian gejala klinis yang paling sering pada kasus disfagia adalah sering terbatuk saat menelan, perubahan suara, drooling, juga kadang-kadang juga disertai dengan adanya adinofagi, berat badan turun dengan cepat, dan rasa mengganjal atau tersangkut di tenggorok. Sedangkan pada fase esofagial ini memang agak sulit terkadang terdiagnosis, tapi yang paling sering adalah keluhan makanan yang tersangkut di tenggorok, kemudian adanya regurgitasi makanan. Tata laksana disfagia tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa tata laksana disfagia ini tergantung dari penyebab dan jenis disfagianya, dan ini tentunya memerlukan kolaborasi beberapa disiplin ilmu, misalnya neurologi, rehab medik, ya, kemudian mungkin gigi mulut, ya, yang juga harus dilakukan pemeriksaan diagnostik yang akurat dan strategi terapi yang efektif yang sesuai dengan kausa dari disfagianya itu sendiri. Kita ke laporan kasus. Ini saya akan mensajikan 2 kasus di mana pasien pertama dan pasien kedua ini mempunyai rentang waktu penyakit menderita SLE 1 tahun dan 2 tahun. Maaf, yang pasien 1 itu 2 tahun, ya. Dan saat ini masih mengkonsumsi obat, ya. Dan obat yang diberikan secara jangka panjang adalah metilprednisolon 8 mili pasien pertama, kemudian pasien yang kedua metilprednisolon 16 mili, asam-efenamat, dan ibuprofen. Dan kemudian kita lakukan screening dengan kuesioner ITS-10 dan didapatkan pada pasien 1 4 scoringnya, kemudian pasien 2 scoringnya 6. Seperti kita bersama bahwa ITS-10 kuesioner ini dikatakan curiga ke arah disfagia apabila lebih dari 3 scoringnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan RSI, didapatkan semuanya 14. Kemudian pada pemeriksaan RFS, reflux funding score, hampir sama. Adanya ditemukan adanya eritema difus, edema laring difus, hipertrofi komisura, posterior ringan, granulasi, hipertrofi, tonsil lingualis. Dan pada pasien yang kedua ditambahkan adanya ada tik mukus. Kemudian pada pemeriksaan FIS, pada pasien yang pertama sedikit lebih lama untuk menelan dengan tekstur yang lebih kasar, kemudian yang pasien yang kedua saat menelan makan semi solid atau bubur
tanpa ada sedikit residu dan perlu effort untuk menelan 2 kali. Nah, ini adalah gambaran FIS pada pasien SLE pada pasien pertama. Ini sudah 2 tahun. Slide video. Ya, pada pasien yang pertama ini riwayat SLE sejak 2 tahun yang lalu, mengeluhkan sulit menelan yang hilang timbul sejak 6 bulan yang lalu. Kemudian terutama saat pasien makan menelan dengan konsistensi yang sedikit keras. Kemudian ada nyeri menelan, rasa nyeri pada tenggorok dan mengganjal, dan keluhan berdeham, berada suara serak disangkat. Dan mungkin bisa kita bersama bahwa tampak tonsil lingualis yang hipertrofi kedua, dan pada pemeriksaan FIS memang hampir semuanya bisa habis ya. Tapi pada cracker itu terjadi hambatan, perlu beberapa kali untuk menelannya. Slide. Cukup. Ya, ini adalah gambaran reflux Vedic score. Tampak adanya eritema difus, kemudian edema laring difus, hipertrofi komisura posterior ringan, kemudian adanya granulasi dan adanya hipertrofi tonsil lingualis grade 2. Kemudian pasien yang kedua itu adalah dia menderita sejak baru 1 tahun ya, dan ini mengeluhkan sulit menelan yang hilang timbul sejak 4 bulan yang lalu. Pasien sering merasakan ada sisa makanan yang belum tertelan sepenuhnya. Pasien juga merasakan suaranya serak yang hilang timbul, kemudian adanya nyeri pada tenggorok dan berdeham atau throat clearing, dan mulut kering dan disertai dengan nyeri di daerah ulu hati. Pada pasien ini pemeriksaan FIS-nya pada pemeriksaan konsistensi yang lunak dan bubur itu terdapat adanya effort ya, menelan beberapa kali baru dia habis sempurna. Cukup, slide. Ya, ini adalah gambaran reflux finding score pada pasien yang kedua didapatkan dari eritema difus, edema laring difus ringan, kemudian hipertrofi komisura posterior ringan, granulasi dan adanya tik mukus, kemudian juga adanya hipertrofi tonsil lingualis. Untuk pembahasan, memang pada kedua pasien ini terdiagnosis SLE dan mengalami gangguan menelan, dan ini merupakan sudah pernah dilakukan penelitian pada 2022 bahwa memang prevalensi gejala esofagus pada pasien SLE sangat bervariasi dan bisa terjadi adanya nyeri dada, reflux, dan mempunyai persentase yang bervariasi. Dan gangguan menelan ini juga bisa disebabkan oleh adanya riwayat Sjögren syndrome pada keduanya, karena kebetulan keduanya juga mengalami gangguan Sjögren syndrome, di mana gangguan sindrom ini akan memperberat gangguan menelannya. Dan pada fase, terutama pada fase orofaring dan esofagial, ya, dan ini akan mengalami gangguan. Kemudian pasien kedua ini kenapa kok lebih berat, karena didapatkan pada pasien kedua ini mendapatkan 2 jenis obat antiinflamasi secara bersamaan, juga adanya obat steroid dengan dosis yang lebih tinggi daripada pasien pertama. Dan gejala gangguan menelan dirasakan lebih berat pada pasien kedua dengan IT skornya 6. Kemudian keterlibatan esofagus juga bisa disebabkan secara langsung oleh penyakit itu sendiri atau akibat tidak langsung dari obat terapi imunosupresif atau komplikasi infeksi dari status imunokompromis pada pasien-pasien SLE. Dan obat-obatan NSAID ini ternyata sangat berpengaruh pada pada pasien dengan disfagia ini karena akan menyebabkan gastritis, mukosa lambung, dan perdarahan pada saluran pencernaan. Dan kedua pasien ini juga dalam pemeriksaan skor RSI maupun RFS itu didapatkan skor yang masuk dalam kategori diagnosis laringofaringal reflux atau LPR. Kemudian menurut Igor 2013 ya, gangguan gastrointestinal yang sering terlihat adalah ulkus mukosa, penurunan salivasi, perforasi ulkus esofagus, penurunan motilitas esofagus, dan adanya abnormalitas dari peristaltik esofagus. Dan ini pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa ternyata ada hubungan antara disfagia dengan
SLE, yang mana keluhan disfagia ini bisa muncul secara langsung oleh penyakitnya itu sendiri atau penyakit penyerta, misalnya Sjögren syndrome, ataupun akibat tidak langsung dari pengobatan yang berjangka panjang. Dan ini biasanya diberikan terapi imunosupresif, obat AINS, ya, kortikosteroid, ya, dan juga bisa disebabkan oleh komplikasi infeksi dari status imunokompromis pasien itu sendiri. Pemeriksaan FIS ini sangat perlu dilakukan secara berkala pada pasien-pasien SLE. Kemudian obat-obatan pada SLE ini dapat secara langsung bisa menyebabkan terjadinya laryngopharyngeal reflux. Kemudian juga dapat diberikan terapi kombinasi sebagai saran untuk mencegah terjadinya LPR pada kasus-kasus pasien SLE dengan PPI 2 kali sehari, kemudian juga bisa diberikan antagonis AH2. Ini adalah rangkuman bahwa pasien-pasien dengan SLE kita harus mencurigai adanya kemungkinan disfagia ini karena disebabkan oleh adanya SLE-nya itu sendiri, atau juga disebabkan oleh penyakit penyerta atau Sjögren syndrome, dan yang terlebih lagi yang perlu kita waspadai adanya terapi imunosupresif yang dalam jangka panjang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Putu, waktunya masih ada sebetulnya. Setelah memaparkan topik materi pertama ini dengan jelas ya, kasus yang menarik. Silakan kepada para peserta nanti bisa mulai menuliskan pertanyaan yang akan disampaikan nanti di akhir presentasi dari keempat bicara. Kemudian kita akan menuju ke pembicara kedua, yaitu Dr. Puspa Zulaika, spesialis THT-PKL, subspesialis bronkoespagologi. Beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang. Pada kesempatan kali ini, Dr. Puspa akan menyampaikan materi dengan judul disfagi pasca tindakan tracheostomi. Kepada Dr. Puspa kami persilakan. Ya, saya kira saya ralat ya, ini kesalahan panitia murni ini ya. Yang dibicarakan kali ini adalah factors related to dysphagia in patient using a tracheal cannula. Kepada Dr. Puspa kami persilakan 15 menit. Baik, terima kasih kepada Dr. Rizka sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta, baik yang hadir online maupun offline. Pagi ini saya akan membawakan topik mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan disfagia pada pasien-pasien kita yang menggunakan kanul tracheostomi. Seperti kita ketahui bahwa tracheostomi adalah suatu tindakan di mana kita membuat sebuah lubang di anterior dari trachea untuk mempertahankan saluran udara. Di mana indikasi dari tracheostomi ini adalah untuk melepaskan atau meresolve dari sumbatan saluran nafas, prolong intubasi, kemudian supaya terjadinya toilet yang efisien pada tracheobronchial, dan mempertahankan saluran udara pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi di bidang kepala dan leher. Seperti sudah kita ketahui, tracheostomi memiliki komplikasi, baik komplikasi yang dini maupun komplikasi yang lambat. Salah satunya dari komplikasi yang lambat adalah disfagia. Pada tracheostomi bisa terjadi kejadian disfagia karena secara anatomi, kemudian alurnya, jalur dari pernafasan dan saluran makan berada pada tempat yang sama, di mana memiliki kompleksitas medis dan memerlukan pada pasien-pasien yang seperti ini. Pasien yang menggunakan kanul trachea, disfagia bisa terjadi akibat dari gangguan dari fungsi menelan yang bisa disebabkan karena kanul dari tracheostomi maupun akibat dari kelemahan dari otot-otot fungsi menelan. Kegagalan dari fungsi menelan mengakibatkan ada terjadinya dehidrasi, malnutrisi, aspirasi, respiratory infeksi, dan kematian yang mendadak. Sehingga di sini disfagia bisa terjadi 11-93% pada pasien yang sudah mengalami tracheostomi. Kesulitan menelan pada tracheostomi bisa terjadi pada oral fase, pharyngeal fase, dan esophageal fase seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Putu.
Dan beberapa kejadian pada pasien tracheostomi, aspirasi bisa terjadi yang bisa mengakibatkan berkembangnya pneumonia aspirasi pada pasien-pasien ini. Kita ketahui frekuensi kejadian disfagia pada tracheostomi berkisar antara 20 sampai 83%. Secara patofisiologi, terjadinya disfagia pada tracheostomi kita bagi menjadi dua, yaitu mechanical dan physiological. Mechanical disebabkan karena perubahan dari fungsi laring, menurunnya elevasi dari laring, kemudian terjadinya obstruksi pada esofagus. Physiological diakibatkan karena adanya gangguan pada airflow pada upper airway, perubahan tekanan pada saluran nafas, kemudian gangguan pada refleks penutupan glotis. Kita bahas yang pertama yaitu yang mekanikal, di mana tadi sudah kita sebutkan ada 3 patofisiologis yang mengakibatkan gangguan mekanikal, yaitu adalah perubahan fungsi dari laring yang diakibatkan karena prolong intubasi yang mengakibatkan perubahan pada mukosa laring yang bisa menyebabkan terjadinya edema, berkurangnya sensitivitas dari laring dan faring. Kemudian adanya perubahan fungsi ini, respon laring terhadap benda asing akan berkurang. Kemudian otot-otot intrinsik dan ekstrinsik dari laring akan menjadi atrofi karena jarang kita gunakan kembali. Yang kedua adalah penurunan dari elevasi laring, di mana diakibatkan karena adanya kanul tracheostomi yang ukurannya cukup besar, yang akan mengganggu pergerakan. Kemudian adanya device seperti speech valve, kemudian gangguan humidifikasi yang menyebabkan penurunan pada elevasi dari laring. Kemudian overinflasi dari balon tracheostomi yang mengakibatkan terbatasnya pergerakan dari laring. Obstruksi dari esofagus bisa disebabkan karena overinflating dari balon dari tracheostomi sehingga mengakibatkan blocking pada saat bolus makanan masuk ke dalam tracheostomi, ke dalam esofagus, mohon maaf. Ini yang kedua, mekanisme yang kedua yaitu secara fisik, di mana adanya gangguan pada airflow di upper airway. Pada kondisi yang normal, udara akan melewati upper airway, melewati hidung, mulut, dan bisa kembali lagi. Pada kondisi tracheostomi, anatominya akan berubah, sehingga saat udara masuk ke dalam melewati kanul, flow dari udara akan terganggu. Kemudian adanya gangguan airflow tersebut mengakibatkan kelemahan pada otot-otot pada laring. Kemudian akan mengganggu sense of taste dan smell dari pasien, sehingga kurangnya airflow ini juga akan mengganggu proses dari menelan pada pasien-pasien tersebut. Perubahan pada tekanan udara pada saluran pernafasan yang diakibatkan karena gangguan pada tekanan subglotik, sehingga ketekanan tersebut akan berkurang. Kemudian dengan adanya tracheostomi, kemampuan pasien untuk mendapatkan tekanan yang cukup akan terganggu, dan tracheostomi yang terbuka mengakibatkan gangguan pada post-falling residu. Jadi residu yang pada pasien-pasien gangguan menela pada tracheostomi akan mengalami peningkatan. Adanya gangguan pada penutupan glotik yang diakibatkan karena refleksnya menurun, kemudian penggunaan tracheostomi yang jangka panjang, refleksnya akan terganggu, kemudian vocal cord adduction akan mengganggu pada pasien saat menelan. Ada beberapa faktor risiko yang kami perhitungkan di sini, diantaranya adalah jenis kelamin, usia, status nutrisi, penyakit dasar yang mendasari atau menjadikan indikasi untuk kita lakukan tracheostomi, kemudian tipe dari kanulanya,
indikasi dari tracheostomi, insisi dari tracheostomi tersebut, Nah, ini yang kita coba hitung faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian disfagia pada pasien-pasien yang menggunakan tracheostomi. Seperti kita ketahui, disfagia ini kita bisa manajemen dengan indirect therapy, dengan swallowing exercise, kemudian manipulasi, di mana kita bisa menggunakan speaking valve, kemudian kita dengan menggunakan diet modifikasi. Ada beberapa juga manuver yang bisa kita gunakan seperti effortful swallow, supraglottic swallow, supraglottic swallow, Mendelssohn manuver, serta penggunaan tube feeding. Kami mencoba melakukan sebuah penelitian cross-seksional di sentra kami di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dengan desain cross-seksional dan menggunakan medical record yang ada di rumah sakit kami terhadap seluruh pasien yang menggunakan kanul tracheostomi. Pada pasien-pasien ini kita lakukan tindakan FIS, kemudian kita nilai bagaimana kondisi gangguan fungsi menelan. Di sini kita dapatkan bahwa usia pasien sebagian besar berusia di atas 45 tahun dengan jenis kelamin 63,8% adalah laki-laki, status gizinya kurang, dengan indikasi tracheostomi adalah prolong intubasi. Sebagian besar yaitu 56,9% lokasi insisinya di tengah, memiliki penyakit primer yaitu neurologis 58,6%, jenis kanulnya adalah fenestrated, dan kita temukan kejadian disfagia sebesar 75,9%. Di sini kita lihat insidensinya cukup besar disfagia pada tracheostomi di sentra kami, yaitu 75,9%, dengan usia lebih banyak pada di atas 45 tahun, dan lebih banyak terjadi pada pasien-pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk bivariatnya, yang signifikan terjadi perbedaan adalah pasien dengan jenis kelamin laki-laki, kemudian memiliki penyakit primer neurologis, dan status gizi yang kurang, serta lokasi insisi dari trachea tersebut. Kita lanjut saja. Nah, kemudian kita lakukan sebuah multivariat analisis dari faktor-faktor yang berhubungan tadi, yaitu usia, jenis kelamin, status gizi, indikasi tracheostomi, lokasi insisi trachea, penyakit primer dan jenis kanul trachea. Di sini yang kita nilai setelah tersingkirkan adanya jenis kelamin, lokasi insisi, penyakit primer dan dengan konstantanya minus 7,074, kami dapatkan bahwa apabila pasien dengan jenis kelamin laki-laki dengan insisi kanula, insisi tracheostomi yang tinggi, kemudian memiliki penyakit primer neurologis, memiliki kemungkinan terjadinya disfagia yang cukup tinggi sebesar 79,8%. Pemeriksaan ini kita menggunakan pemeriksaan FIS, sehingga cukup banyak poin-poin yang harus kita nilai. Jadi kita sudah jelaskan bahwa pada pasien laki-laki dia berkorelasi terhadap terjadinya disfagia, 12,5% lebih banyak dibanding wanita. Kemudian penyakit primernya adalah neurologis dengan status nutrisi yang rendah, dan lokasinya adalah lokasi insisi dari tracheostomi adalah insisi yang letak tinggi. Ini adalah salah satu jurnal yang saya dapatkan. Apabila kita menggunakan FIS terlalu complicated atau terlalu rumit, karena banyak step yang harus kita kerjakan, maka di sini kita mendapatkan standardized endoscopic evaluation for tracheostomy decannulation, terutama ini dikerjakan pada pasien gangguan neurologis, yang dinilai adalah cukup dengan menilai sekresi, spontaneous swallow, dan laryngeal sensitivity atau batuk. Apabila kita temukan adanya massive pooling saliva
yang menyebabkan gangguan penglihatan kita pada vocal cord atau terjadinya silent aspiration. Kemudian adanya kurang dari 2 kali proses menelan dalam waktu 2 menit. Kemudian tidak ada reaksi pada saat kita menyentuhkan ujung skop terhadap aritenoid maupun pada kedua sisi aritenoid. Bila kita masih menemukan ketiga dari poin ini, kita tidak melakukan dekanulasi. Tapi bila kita poin-poin ini sudah kita tidak temukan, pasien ini bisa kita sarankan untuk kita lakukan dekanulasi. Jadi mungkin pesan dari penelitian kami adalah kami menyarankan bahwa pada pasien-pasien yang sudah dilakukan tracheostomi, kita sarankan pemeriksaan fungsi menelan untuk melihat terutama pada saat akan dilakukan dekanulasi untuk melihat keamanan dari pasien tersebut dalam fungsi menelannya. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puspa, cukup menarik research study-nya. Saya kira nanti banyak yang bisa kita diskusikan ya. Baik, untuk pembicara ketiga yaitu Dr. Adi Asyari, spesialis THT PKL, subspesialis bronkoesofagologi konsultan. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi dengan judul Analysis of Bile Acid in Saliva of Patient with Laryngopharyngeal Reflux and Non-Laryngopharyngeal Reflux. Kepada Dr. Ade kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya hadirin. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian, mini penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di RSUP Dr. M. Jamil Padang terhadap pasien laryngopharyngeal reflux yang didiagnosis dengan RSI dan RFS. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saliva, air liur, untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau terdapat perbedaan asam empedu. Asam empedu adalah produk dari duodeno-gastroesophageal yang kemungkinan sampai ke saliva. Jadi kita bandingkan nanti antara saliva pasien yang didiagnosis LPR dan saliva pasien yang tidak didiagnosis dengan LPR. Pemeriksaannya dengan ELISA nanti. Ya, latar belakang penelitian ini karena LPR adalah kasus yang dianggap biasa saja, tapi kasusnya dianggap secara kepustakaan jumlahnya sangat banyak. Karena kesulitannya untuk mendiagnosis itu, maka dari tahun ke tahun orang berusaha untuk membuat diagnostik bagaimana cara objektif suatu LPR itu bisa didiagnostik. Orang mulai dulu dengan RSI, RFS, kemudian dengan pH-metri, kemudian dengan pH-metri 24 jam, kemudian dengan pH-metri dengan multi-channel. Tapi semua itu masih, kalau kita lihat itu adalah secara subjektif. Kita perlu opsi objektif untuk mengetahui apakah memang terdapat peningkatan atau apa yang objektif dari LPR ini. Itu latar belakangnya. Jadi LPR itu adalah reflux dari asam lambung. Asam lambung itu bisa produksi asam, bisa juga produksi dari duodenum. Jadi duodeno-gastroesophageal reflux. Nah, ini yang saya sebut dengan apa? Secara teorikal bahwa
50 dari 80% orang yang asma itu terdapat sebenarnya kemungkinan adanya reflux dari esofagus. 10-20% dari batuk kronis, kepustakaan menyatakan kemungkinan besar adalah adanya reflux. Kemudian 80% dari para suara serak, sebagian kepustakaan mengatakan bisa terjadi itu semua kan karena kombinasi dengan reflux. 20-50% globus sensation, rasa mengganjal di tenggorok, coba diperiksa kemungkinan besar adalah 20-80% adalah reflux. Jadi secara keseluruhan bahwa laringofaringea reflux merupakan sesuatu yang menurunkan kualitas hidup penderitanya. Walaupun dianggap tidak berbahaya, tapi menurunkan kualitas hidup penderitanya. Walaupun nanti kalau kita lihat kepustakaan ada yang mengatakan bahwa reflux itu bisa sebagai marker atau pendahulu terjadinya karsinoma, tapi itu masih jauh. Tapi sekurang-kurangnya laringofaringea reflux adalah menurunkan kualitas hidup dari penderitanya. Ini latar belakangnya juga bahwa kita melihat di RSUP Dr. M. Jamil kita mencatat dari 2011 sampai 2013 ada 206 orang yang menderita LPR, dan 2016 sampai 2017 terdapat 175 kasus. Jadi kita menganggap cukup banyak. RSUP Dr. M. Jamil adalah tipe A yang sudah sampai ke tipe A saja sudah cukup sebanyak ini. Apalagi nanti yang datang ke tipe C, ke tipe B, rasanya tentu lebih banyak dari ini. Ini diagnosis LPR yang saya ceritakan sebelumnya bahwa ditegakkan dengan RSI, RFS, ambulatori 24 jam, di 24 jam. Ini sudah kita ketahui semua bahwa ini adalah diagnosis untuk LPR. Sebagian kepustakaan mengatakan dengan RSI dan RFS saja kita bisa mendiagnosis suatu LPR, yaitu pemeriksaan fisik dan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tapi orang sudah mengembangkan sampai pH metri 24 jam, sampai yang 24 jam diperiksa, diletakkan pH metrinya 24 jam. Cuma masih ada kepustakaan yang mengatakan bahwa kelemahannya masih, sensitivitasnya masih kurang, spesifisitasnya masih kurang. Jadi perlu sesuatu yang objektif saya rasa untuk kita semua memikirkan bahwa ke depannya itu apa yang objektif. Mungkin dengan pemeriksaan saliva saja pasien, diambil salivanya diperiksa pepsinnya, tripsinnya, asam empedunya. Ke depannya mungkin itu bisa menjadi suatu diagnostik. Jadi dalam pemikiran saya ke depannya kalau seandainya nanti dokter THT curiga itu orang suatu LPR, ambil saja salivanya, kemudian kita lihat di laboratorium, kalau dia tinggi komponen-komponen gastroesophageal refluxnya, kemungkinan itu LPR. Karena itu lebih objektif. Ya, ini secara teori bahwa reflux dapat menyebabkan kerusakan pada mukosa. Kerusakan itu bisa karena asam lambungnya, bisa komponen selain asamnya, non-asidnya juga. Sehingga dia lama-lama bisa merusak, terjadi inflamasi. Lama-lama bisa terjadi kerusakan mukosa yang cukup lama, katanya bisa menyebabkan terjadinya karsinoma. Dan apakah, pada penelitian apakah terdapat asam empedu itu di saliva pasien itu? Kita lihat dengan ELISA. Ya, ini secara teori bahwa diagnosis ditegakkan dengan bersimptomatis secara subjektif. Yang seperti saya ceritakan tadi, masih anamnesis, yaitu kita pasti RSI selama ini. RSI itu ada 9 yang ditanyakan, kemudian kita lihat di atas 13, dianggap dia kemungkinan LPR, atau RFS-nya lebih dari 7, ya diagnosis. Jadi semua itu masih sangat subjektif. Perlu suatu pemeriksaan yang objektif ke depannya. Salah satunya mungkin dengan pemeriksaan asam empedu di saliva pasien LPR. Ini desain studinya, desain observational study dengan case control design. Populasinya kita mengambil 22 orang pasien LPR, 22 orang pasien non-LPR. Kita mengerjakannya dari tahun 2021 sampai 2022. Hampir 1,5 tahun kita kumpulkan, karena zaman pandemi agak susah mengumpulkan pasiennya. Jadi selama pandemi kita dapat mengumpulkan pasien ini sebanyak 22 pasien LPR dan 22 pasien kontrol. Lokasinya di Departemen THTKL RSUP M. Jamil Padang, dan kita mengirim ke laboratorium biomedik di RSUP Dr. M. Jamil Padang.
Kriteria inklusi, semua pasien yang diambil salivanya, setuju diambil salivanya, kemudian dilakukan pemeriksaan ELISA, kemudian dieksklusi kalau terjadi, kalau seandainya ada pasien yang dengan asma, tuberkulosis paru, kemudian obstruksi paru nafas atas, kemudian ada laryngeal disease, dan ada kemungkinan polip pita suara, kita eksklusi. Jadi semua yang ada kelainan laring kita eksklusi. Jadi murni hanya pasien-pasien LPR. Ini metode pemeriksaannya, pemeriksaan ELISA-nya, saliva pasien 2 mili diambil. Setelah kita lakukan pemeriksaan anamnesis dengan RSI, kemudian kita lakukan RFS, di atas 13 dan di atas 7, RFS di atas 7, kita ambil salivanya sebanyak 2 mili, kita kirim ke laboratorium biomedik, disimpan dalam suhu 20 derajat Celcius, dikumpulkan sampai pasien terpenuhi. Ini pemeriksaan dengan salivanya, kemudian kita lakukan setelah dapat hasilnya, kita lakukan analisa statistik dengan T-independence. Hasil didapatkan bahwa dari gender hampir sama banyak laki-laki dengan perempuan, dan di non-LPR-nya juga hampir sama banyak. Kemudian umurnya pada pasien-pasien yang LPR didapatkan 40 dengan pasien dengan usia 43 tahun, dengan non-LPR-nya 24,6 tahun. Kemudian ini hasil asam pedunya. Dari hasil ini didapatkan bahwa pada pasien-pasien LPR didapatkan rata-rata hasil asam empedu adalah 25,08 dengan standar deviasi 7,67. Non-LPR didapatkan 18,99, yaitu hampir 20, jadi hampir berbeda 6 atau 7. Dan diukur dan dilakukan pengujian secara statistik dengan T-independence didapatkan P0,015 dan dinyatakan bermakna. Ini secara gender menyatakan bahwa memang LPR itu laki-laki dan perempuan hampir sama dan tidak ada perbedaan yang bermakna. Di penelitian lain pun dinyatakan begitu. Kemudian umur, ini juga umur. Yang terpenting adalah asam empedu. Jadi asam empedu ini sebenarnya secara teori adalah komponen non-asam, non-acid yang ada di lambung yang berasal dari duodenum. Dia akan berusaha melakukan terjadi inflamasi dan kerusakan pada mukosa, bisa karena pengaruh dia pada suhu asam, pada keadaan asam, bisa juga dalam keadaan basa. Ketika dia dalam keadaan asam, pada pH 2, dia akan terjadi kerusakan mukosa oleh asam empedu yang terkonjugasi. Ketika kita mengobati pasien itu dengan PPI, otomatis suhunya pH-nya menjadi turun, kerusakannya terjadi karena asam empedu yang tidak terkonjugasi, dia akan bekerja pada suhu pada suasana alkali tersebut. Jadi suasana basa dia juga berbahaya, juga menyebabkan kerusakan. Makanya ketika ada pasien-pasien LPR, kita yang biasa kita obati, kita curiga LPR dan kita RSI ternyata dia tinggi, kita obati dengan PPI, asamnya menurun, tetapi dia berubah menjadi basa, tetapi komponen-komponen dari asam empedu akan bekerja menyebabkan kerusakan pada mukosa, laring, dan faring. Makanya ada kita menyebabkan kenapa belum sembuh juga? Kemungkinan bisa karena adanya asam empedu pada saliva pasien tersebut. Waktu tinggal 2 menit ya. Itu yang paling penting sebenarnya itu. Nanti bisa dilihat. Jadi saya mungkin konklusinya saja langsung bahwa terjadi peningkatan asam empedu pada pasien-pasien yang dicurigai dengan LPR dibandingkan pasien-pasien yang tidak LPR. Walaupun sebenarnya di pasien-pasien yang tidak LPR pun terdapat asam empedu, tapi tidak setinggi pada pasien-pasien LPR.
dan diukur secara statistik dan diuji secara statistik didapatkan hasil yang bermakna. Kemudian untuk kedepannya bagaimana? Harapannya sebagai peneliti, tentu kedepannya kita bisa memikirkan hal tersebut sebagai diagnosis. Salah satu yang kita pikirkan sebagai analis atau klinisi, bahwa mungkin ada pasien-pasien LVR yang telah kita obati dengan PPI yang merupakan standar terapi. Pikirkanlah juga kemungkinan adanya peningkatan asam empedu pada pasien tersebut. Sebenarnya kita melakukan penelitian ini untuk 4 pepsin, tripsin, asam empedu, dan Helicobacter pylori, tapi pada kesempatan ini saya presentasikan mengenai asam empedu. Dan hampir rata-rata semuanya itu meningkat. Jadi komponen-komponen non-asam pada pasien-pasien LPR itu meningkat. Dan itu tidak bisa diobati dengan PPI. Seperti saya bilang tadi, PPI menurunkan suasana asamnya, tetapi dia bekerja di suasana basah dan menyebabkan kerusakan-kerusakan mukosa pada pasien-pasien. Jadi perlu kita pikirkan ke depan, mungkin dengan sampel yang lebih banyak, mungkin dengan teknik yang lebih tepat, mungkin dengan menghomogenkan pasiennya, misalnya kita ambil pasien-pasien LPR, mungkin kita bandingkan dengan pemeriksaan pH-metri 24 jam, mungkin itu kedepannya mungkin kita bisa lakukan penelitian-penelitian untuk kita sebagai dokter THT memikirkan hal tersebut. Karena waktunya sudah cukup, saya rasa demikian presentasi dari saya, mungkin ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ade telah membacakan riset studinya, cukup menarik ya. Baik, untuk pembicara berikutnya adalah Dr. Eri Budiarti, spesialis DHT PKL, subspesialis bronkoesofagologi. Beliau berasal dari FK Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, Dr. Eri akan menyampaikan materi dengan judul Dysphagia and Pneumonia in Stroke Patient at Stroke Unit Karyadi Hospital Semarang. Kepada Dr. Eri, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah mini penelitian yang saya lakukan di sentra saya di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dengan judul Dysphagia dan Pneumonia pada pasien stroke yang dirawat di unit stroke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Ya, sebagai pendahuluan tadi mungkin sudah banyak dipaparkan oleh pembicara-pembicara yang di awal mengenai disfagia itu sendiri. Yang kita tahu disfagia ini adalah suatu kesulitan dalam menelan baik itu makanan padat maupun cairan yang dapat terjadi baik dari mulut sampai ke gaster. Disfagia yang terjadi pasca stroke ini angkanya cukup tinggi, mencapai 51%. Di mana disfagia pada pasien stroke tentunya akan menyebabkan asupan makanan yang buruk, kemudian akan menyebabkan adanya dehidrasi, malnutrisi, dan juga komplikasi ke saluran pernafasan berupa pneumonia. Stroke Associated Pneumonia atau yang kita singkat dengan SAP, ini adalah pneumonia yang terjadi pada pasien-pasien stroke memiliki prevalensi sekitar 14,3%, di mana hal ini akan meningkatkan lamanya waktu perawatan di rumah sakit, juga dapat menyebabkan rawat ulang pada pasien tersebut dan juga meningkatnya angka kematian atau mortality rate. Ya, pasien dengan disfagia ini memiliki resiko 3 kali yang lebih besar untuk terjadinya pneumonia pada pasien-pasien stroke. Hal ini juga akan meningkat hingga 11 kali pada pasien yang terkonfirmasi terjadi aspirasi. Pasien-pasien yang diberikan intake makanan melalui tube feeding atau melalui NGT yang kita tahu ya, itu ternyata juga masih bisa terjadi pneumonia ya yang terkait dengan penyakit stroke-nya.
di mana pemakaian tube feeding atau NGT ini dan oral hygiene yang buruk akan meningkatkan pneumonia dengan cara terjadinya peningkatan koloni dari bakteri pada area orofaring dan juga pembentukan dari biofilm pada selang makannya. Dan hal ini juga merupakan faktor predisposisi pada pasien untuk terjadinya gastroesophageal reflux dan vomiting atau muntah. Sehingga screening untuk disfagia secara awal pada pasien-pasien stroke tentunya diharapkan dapat menurunkan risiko untuk terjadinya stroke associated pneumonia. Ya, tujuan dari studi atau penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara disfagi dan pneumonia yang nantinya dapat memberikan kewaspadaan kepada kita mengenai deteksi dini pasien disfagia pada pasien-pasien stroke dan akan memberikan manajemen yang lebih baik pada pasien-pasien stroke dengan disfagia. Oke, untuk material dan metode pada penelitian ini, memang penelitian ini merupakan penelitian retrospektif yang diambil dari data 2020 hingga pertengahan 2022, di mana data ini diambil dari data rekam medis pasien. Sampelnya adalah pasien-pasien dengan stroke iskemik yang dirawat di unit stroke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Dan variabel atau parameter yang kami nilai terkait hal ini adalah kejadian pneumonia, pemakaian tube feeding atau NGT, recurrency dari stroke-nya, apakah pasien tersebut merupakan pasien stroke yang terjadi pertama kali ataukah stroke yang berulang. Kemudian lama rawat inap atau length of stay dan angka mortalitas. Ya, hasil penelitian ini dari tahun 2020 hingga pertengahan 2022 kami dapatkan ada 206 penderita stroke iskemik yang dirawat di stroke unit, di mana jenis kelamin yang terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 116 dan wanita ada 90. Usia pada sampel penelitian ini berkisar dari 25 hingga 87 tahun dengan rata-rata usia adalah 62 tahun. Di mana di sini pasien yang mengalami stroke akut atau stroke yang pertama kali terjadi lebih banyak, yaitu pada 151 pasien dengan recurrent stroke sebanyak 55 pasien. Ya, hal ini kami coba untuk hubungkan dengan pemakaian selang makan atau tube feeding. Namun memang pada penelitian kami ini jumlah pasien yang mengalami stroke untuk pertama kali lebih banyak daripada yang stroke berulang. Ya, ini dari hasil penelitian bahwa didapatkan lebih banyak pasien yang memakai NGT atau dengan NGT dependent sebanyak 127 atau 61,7%, sementara pasien yang masih mendapatkan intake dari oral feeding sebanyak 79. Hal ini kami coba hubungkan apakah pasien-pasien yang memakai selang makan atau NGT ini memiliki masa rawat inap yang lebih lama. Di sini kita lihat bahwa pasien dengan tube feeding yang memiliki length of stay atau lama rawat inapnya itu lebih dari 2 minggu, jumlahnya lebih banyak dibandingkan pasien yang menerima intake secara oral feeding. Kemudian dengan kejadian pneumonia yang kami nilai juga, di sini hampir 61,7% pasien ini mengalami pneumonia. Kemudian apabila kita bandingkan, kejadian pneumonia ini didapatkan lebih banyak pada pasien-pasien yang memakai tube feeding. Dan hubungannya signifikan. Kemudian selanjutnya kita melihat angka kematian atau mortality rate, di mana di sini kita lihat bahwa pada pasien-pasien
ini 43,2% ini mengalami kematian, sementara yang survive ada 56,8%. Dan dari kasus dengan angka kematian ini didapatkan 80 pada pasien yang menggunakan tube feeding. Ya, kemudian kita hubungkan juga antara kejadian pneumonia dengan tingkat kematian pada pasien-pasien yang dirawat di stroke unit ini. Di mana pada pasien-pasien yang mengalami pneumonia tentunya memiliki angka kematian yang lebih besar dibandingkan yang tidak mengalami pneumonia. Ya, sehingga pneumonia ini berkaitan dengan tingginya mortality rate secara signifikan. Kemudian kami juga mencoba melihat hubungan antara pneumonia dengan lamanya rawat inap. Di sini pasien yang dengan pneumonia dan memiliki rawat inap lebih lama, yaitu lebih dari 2 minggu, didapatkan lebih banyak daripada pasien-pasien yang tanpa pneumonia. Dan ini bermakna secara signifikan. Ya. Baik, kita masuk kepada diskusi. Ya, seperti kita ketahui bahwa disfagia ini merupakan suatu faktor predisposisi untuk terjadinya aspirasi pneumonia, terutama pada golongan usia tua dan juga pasien-pasien dengan penurunan fungsi kognitif. Di mana tanda dan gejala dari disfagia ini bisa bervariasi, bisa dari adanya batuk, adanya drooling, atau memang ada kesulitan dalam menelan yang bisa kita lihat ya pada saat pasien tersebut makan. Kemampuan untuk menelan tentu saja bisa terpengaruh ya atau menurun akibat adanya kelemahan dari area orofaring, laring maupun otot-otot dari esofagus, yang hal ini tentunya bisa atau pasti kita dapatkan ya kebanyakan pada pasien-pasien dengan stroke. Ya, di mana pada stroke sendiri ini kita ketahui bahwa ada 2 tipe, yaitu yang stroke iskemik dan yang hemoragik. Pada penelitian ini kami menilai pada pasien-pasien dengan stroke iskemik. Prevalensi dari post-stroke dysphagia sendiri ini bervariasi. Ya, pada beberapa studi ada yang menyatakan dari 8,1 hingga mungkin angka yang cukup tinggi yaitu 80%, karena mungkin kita juga tahu dalam praktek sehari-hari kita melihat banyak kasus-kasus disfagia pasca stroke ini. Ya, seperti tadi kita kemukakan di depan bahwa post-stroke dysphagia ini banyak sekali dampaknya, yaitu pada nutritional status itu sendiri, kemudian terjadinya aspirasi pneumonia tentunya akan menyebabkan masa rawat inap yang lebih besar dan juga peningkatan dari angka kematian. Sehingga deteksi yang lebih awal dan manajemen yang lebih paripurna tentunya akan bisa membawa rehabilitasi penelanan yang lebih baik pada pasien-pasien stroke ini. Ya, tentunya pada pasien-pasien kami yang dirawat di unit stroke ada beberapa keterbatasan juga untuk masalah transportable dari pasien. Ini kan mungkin beberapa pasien itu tidak transportable untuk bisa kita evaluasi dengan tools atau alat-alat yang lain, sehingga kita tentunya perlu untuk melakukan screening ya. Screening itu tentu harus kita lakukan dengan cermat. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pasien-pasien yang memiliki resiko untuk terjadinya disfagia. Kemudian apakah memenuhi syarat untuk kita lakukan evaluasi lanjutan dengan alat-alat lain. Kemudian apakah kalau kita mau melakukan pemeriksaan lanjutan itu apakah akan lebih beresiko untuk pasiennya atau tidak ya, karena pasien ini kondisinya sudah berada di unit stroke yang tentu kondisinya kurang baik ya. Jadi harus kita pilah secara cermat.
Ya, untuk assessment dari disfagia itu sendiri tentunya kalau dari kita dari dokter THT kita bisa melakukan pemeriksaan seperti FIS ya. Kemudian kita bisa menentukan terlebih dahulu ya apakah ada kelainan baik itu secara struktur, fungsi, kemudian derajat dari kelemahan atau gangguan dalam penelanannya seperti apa. Tetapi mungkin sebelum sampai ke situ, kalau pada pasien atau kasus-kasus dengan stroke ini, kita awalnya mungkin bisa melakukan pemeriksaan yang lebih simpel dan dapat dikerjakan di ruang perawatan pasien. Ya, setelah itu baru kita tentukan apakah pasien ini dapat kita kerjakan penilaian-penilaian lain dengan alat atau instrumen-instrumen ya seperti FIS. Setelah itu baru bisa kita arahkan untuk plan dari treatment pasien tersebut. Ya, dalam studi kami didapatkan data bahwa laki-laki lebih banyak daripada wanita dengan perbedaan ya gender laki-laki dan perempuan. Pada studi kami didapatkan lebih banyak pada laki-laki. Hal ini berbeda-beda sebetulnya dari studi-studi yang sudah ada. Jadi kalau dari beberapa studi dikatakan memang laki-laki lebih banyak pada usia-usia tertentu, kemudian pada usia yang lebih tua itu dikatakan bahwa angkanya justru meningkat pada gender wanita. Ya, hal itu juga sejalan dengan penelitian oleh Ning dan Yang et al. Ini yang menyatakan bahwa laki-laki ini memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya disfagia dan pneumonia pasca stroke. Ya, kemudian untuk usia di sini juga sejalan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah ada, walaupun rentang usianya ya 25 hingga 87, namun rata usianya memang yang terbanyak masih di atas 60 tahun. Hal ini tentunya kita tahu berkaitan dengan masalah aging ya, berkaitan dengan penurunan dari fungsi-fungsi penelanan dan juga pada pasien ini tentunya sudah ada penyakit stroke-nya itu sendiri ya. Kemudian untuk recurrency dalam stroke, jadi ada pasien yang dengan stroke yang akut atau yang pertama kali, kemudian ada stroke yang berulang. Ya, memang pada penelitian kami di sini tidak berkaitan dengan perlu tidaknya penggunaan tube feeding, tetapi kalau mungkin secara teori umum ya kita ketahui bahwa stroke yang berulang tentunya akan membawa disfungsi neurologis yang semakin berat ya. Tentunya untuk keluhan disfaginya hampir seringkali itu lebih berat sehingga untuk memerlukan tube feeding ini akan lebih banyak lagi. Ya, waktunya sudah habis. Oh ya, oke. Cepat. Sedikit ya. Oke, ya ini tentunya tadi seperti kita lihat di hasil penelitian kami bahwa disfagia ini akan meningkatkan dari length of stay di rumah sakit. Ya, tentunya juga akan meningkatkan insidence dari pneumonia dan juga mortality rate. Ya. Oke, ini sedikit dari penelitian saya bahwa kekurangannya bahwa ini adalah suatu data deskriptif yang diambil dari rekam medis sehingga kita tidak bisa mengakses atau mendiagnosis disfagi secara pasti, namun hanya dari pemakaian NGT dan oral intake-nya. Ya, sebagai kesimpulan bahwa kita sebaiknya bisa untuk melakukan assessment awal untuk menentukan adanya disfagia atau risiko disfagia pada pasien-pasien stroke untuk mengurangi berbagai komplikasi disfagia pasca stroke. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eri telah menyampaikan research studinya yang cukup menarik ya, yang nanti bisa kita bahas dalam diskusi. Baik, setelah keempat pembicara menyampaikan materi, saya kira semua pembicara bisa duduk ke depan dan kita akan mulai diskusi atau tanya jawab. Baik peserta yang hadir di ballroom secara offline maupun peserta yang hadir secara online ya. Tapi
Ini di laptop yang online nggak kelihatan. Baik, kita kasih kesempatan pada sejawat semuanya yang hadir di ballroom untuk mengajukan pertanyaan. Silakan mengangkat tangan dan menyampaikan nama, asal, dan pertanyaan ditujukan kepada pembicara yang mana. Silakan, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan pada para hadirin, peserta sejawat sekalian. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Baik, silakan dokter. Tolong panitia, mic. Terima kasih, Dr. Rizka. Nama saya Nova dari RSCM. Pertanyaan sebenarnya untuk Dr. Ade ya. Jadi gini Dr. Ade, pada presentasi Dr. Ade disebutkan hasil conclusion-nya adalah penyebab LPR itu yang ditemukan di saliva itu adalah bile acid ya. Jadi basa ya biasanya. Jadi seperti kita ketahui bahwa penyebab LPR sendiri sering disebabkan oleh pepsin dan bisa juga disebabkan oleh bile acid. Nah, tapi yang kita selama ini ketahui dan kita sebagai rujukan yang sering jadi rujukan dari penelitian-penelitian itu adalah pepsin. Baik itu diambil dari mana-mana, dari laring, dari nasofaring, dari swab ataupun dari biopsi. Nah, kalau misalnya dari saliva kan banyak terpengaruh faktor-faktor luar seperti misalnya makanan ataukah yang lain-lain gitulah masih menyebabkan bile acid itu meningkat. Nah, pertanyaan saya di sini apakah penjelasannya saya menjelaskan bagaimana bisa pepsin itu tidak bisa ditemukan pada pasien LPR di saliva. Mungkin mohon penjelasannya kenapa yang lebih utamanya itu justru bile acid-nya. Seperti itu. Mungkin itu Dr. Rizka. Ya, terima kasih Dr. Nova. Ini juga konsultan bronkoesofagologi ya. Silakan Dr. Ade untuk memberikan jawaban atau klarifikasi. Ya, langsung dijawab ya Dr. Rizka. Silakan, ya. Silakan. Terima kasih Dr. Nova, ini ujian ya Dr. Nova. Saya ikut nanyain. Ya, dari sebenarnya Dr. Nova kita ini adalah rangkaian penelitian saya sebenarnya. Saya meneliti saliva pasien-pasien LPR ini pada pasien LPR dengan pada 4 pemeriksaan yaitu asam empedu, pepsin, tripsin, dan keberadaan Helicobacter pylori di saliva. Dari hasil itu sebenarnya hampir semuanya meningkat pada pasien-pasien LPR. Pepsinnya meningkat, asam empedunya meningkat, tripsinnya juga meningkat. Artinya pepsin sebagai produk dari lambung, kemudian asam empedu dan tripsin dari komponen dari duodenum itu terdapat peningkatan. Peningkatan itu dalam artian bahwa secara rata-rata ada pasien-pasien tertentu yang tinggi sekali asam empedunya, memang ada juga yang sedikit di atas normal asam empedunya, di atas yang pasien-pasien yang tidak LPR. Kalau selama ini memang kepustakaan mengatakan bahwa pepsin itu lebih dominan karena sudah sampai kita temukan orang memeriksa dengan pep test, sudah sampai penelitiannya sudah lebih jauh. Tapi asam empedu saya lihat penelitiannya masih sedikit. Pada penelitian saya ini, secara statistik asam empedunya mungkin yang lebih bermakna. Makanya saya tampilkan saat ini adalah asam empedu. Pepsin meningkat juga Dr. Nova, tapi tripsin meningkat juga, tapi tidak secara statistik tidak bermakna. Sedikit lagi bermakna. Mungkin kalau kita tingkatkan mungkin pasien jumlah total sampelnya mungkin lebih meningkat. Pengambilan saliva tergantung dari makanan, betul kata Dr. Nova. Saya lihat itu apakah pasien itu yang paling ideal sebenarnya diambil salivanya itu adalah ketika pasien bangun tidur. Kemudian kita periksa salivanya, mungkin itu tidak akan dipengaruhi oleh makanan. Itu mungkin yang paling real hasil asam empedu, pepsin, dan tripsinnya. Cuma
kendala saya karena saya penelitiannya waktu itu di RSUP Dr. M. Jamil, saya takutnya dibawa pagi-pagi, dibawa pakai mobil, kena panas, rusak sampel saya, makanya saya pilih semua pasien saya ambil ketika jam 8 pagi. Saya periksa, resi-refe janjian, kemudian kita ambil salivanya jadi serentak di jam 8 pagi. Jadi mungkin pengaruh makanan ada di situ. Jadi keterbatasan dari penelitian ini adalah ada pengaruh makanan yang mungkin mempengaruhi asam empedu dan mungkin itu perlu diteliti lagi. Apakah makanan yang nanti yang bersifat basah, tidak asam akan menyebabkan dia lebih terlihat di saliva pasien-pasien LPR. Mungkin itu jawabannya Dr. Nova. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dr. Nova mau counter attack? Enggak, cukup, Dok. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita baca research-nya dari Dr. Ade itu, yang di sini yang dinilai itu adalah selisih min. Ya. Jadi kalau yang non LPR minnya sekian, yang LPR minnya sekian. Jadi nanti ujung-ujungnya itu kita harus tahu cut off-nya. Ya. Jadi bukan sekedar positif. Kalau sekedar positif negatif kayaknya enggak ya, buktinya yang non LPR terdapat kandungan pepsin maupun yang lain. Jadi yang penting nanti ini cut off ya. Jadi patologis itu berapa konsentrasinya yang diperlukan. Kalau ELISA ini mungkin dia 0 gitu, masih 0 kan mungkin base-nya. Tapi kalau yang pep test itu sudah ada minimal konsentrasi yang bisa pep testnya itu positif. Jadi maka kalau pep test itu diagnostik ya. Tapi kalau ELISA ini enggak, nanti dia harus cut off dulu, harus ngitung cut off-nya itu berapa ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Nova atas pertanyaannya. Kepada peserta yang lain mungkin adakah pertanyaan yang mau disampaikan kepada 4 pembicara kita pada kali ini? Silakan. Untuk panitia saya kok enggak bisa lihat yang online ya. Oh ya, silakan. Silakan sebutkan namanya Dok, dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yusuf Rizal, Dok, dari Tangerang. Ya, silakan Dokter. Ingin bertanya tentang tadi kasus SLE dengan LPR ya. Itu kan dikatakan ada penggunaan PPI dan reseptor antagonis H2. Itu kira-kira berapa lama itu Dok digunakan PPI-nya? Nah, apakah bisa kita kombinasikan juga PPI dengan seperti sukralfat gitu ya? Atau lebih bagus PPI dengan yang ranitidinnya tadi? Nah, kemudian itu berapa lama digunakan? Kemudian satu lagi pertanyaannya, pada kasus-kasus stroke ya, stroke ischemic tadi, itu kan sering itu di bagian neurologi, konsul ke bagian THT. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan kira-kira Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada 2 pembicara yang ditanya. Untuk yang pertama silakan Dr. Putu. Ya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Jadi pada kasus-kasus SLE memang sangat sering terjadi adanya reflux ya, reflux laringofaring atau LPR. Dan pada penggunaan karena adanya penggunaan obat-obatan imunosupresan, ya, kemudian juga mungkin antidepresan, amitriptilin juga bisa diberikan, dan ini sangat menginjus asam lambung untuk naik ya, ke daerah faring. Dan memang saat ini itu berdasarkan literatur yaitu Kampak Nulo 2014 itu penggunaan memang disarankan untuk penggunaan PPI, kombinasi PPI dan AH2, dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan pemberian sukralfat. Dan saat ini di rumah sakit kami memang pada pasien ini sudah diberikan sukralfat, hanya sukralfat saja. Tetapi pada pemeriksaan perjalanannya waktu ternyata hasilnya memang tidak bisa optimal untuk sebagai proteksi dari daerah laringnya. Jadi memang sampai kapan, nah ini memang kita harus melakukan penelitian lebih lanjut dan melakukan evaluasi dan secara berkala apakah dengan pemberian sukralfat saja atau PPI saja atau kombinasi ketiganya itu dapat menghambat terjadinya LPR. Dan memang ini masih jarang
pasien-pasien SLE untuk dilakukan pemeriksaan FIS. Dan mungkin baru kemarin beberapa bulan yang lalu kita melakukan koordinasi dengan penyakit dalam untuk coba kita ambil beberapa sampel dan ternyata benar ada LPR. Dan ini mungkin jadi kewaspadaan kita bersama bahwa diperlukan evaluasi yang secara berkala, dan sampai kapan mungkin kita belum ada penelitian yang mendukung untuk pemberian sampai berapa lama pemberiannya. Ya, terima kasih, Dok. Baik, untuk Dr. Putu tadi sudah dijawab. Untuk Dr. Reri yang pasien pertanyaan keduanya, silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan apabila kita mendapatkan konsulan dari sejawat neurologi pada pasien-pasien stroke. Kalau kita lihat dari studi yang kami lakukan ya, tentunya kita tahu bahwa pada pasien stroke ini memiliki resiko untuk disfagia yang lebih besar, dan akibat dari disfagia tersebut komplikasi lanjutannya akan ada yang namanya pneumonia ya, pneumonia aspirasi yang tentunya kita takutkan dia akan menambah berat dari penyakitnya, kemudian juga akan meningkatkan waktu rawat inapnya menjadi lebih lama, dan juga meningkatkan mortality rate pada pasien-pasien stroke iskemik ini. Jadi tentunya kita di bidang THT bisa memberikan saran atau program gitu ya Dok ya, bagaimana kita bisa mengevaluasi atau melakukan screening terlebih dahulu. Apakah pasien-pasien pasca stroke ini atau pada pasien yang sedang dirawat dengan stroke ini, yang satu pertama pasti sudah ada risiko untuk terjadinya disfagi. Yang perlu kita perjelas adalah apakah betul-betul ada disfagi pada pasien tersebut atau tidak. Ya. Kemudian biasanya itu ada Dok untuk penilaiannya yang banyak dikerjakan adalah dengan GUS ya, GAS itu, gagging swallowing screen, di mana di situ pasien akan dinilai kemampuan atau respon atau refleks menelannya terlebih dahulu. Jadi dimulai dari menelan saliva, kemudian kalau pasien itu refleks menelannya bagus, kemudian bisa menelan saliva, bisa juga dikerjakan penilaian yang lain, mulai dari memberikan percobaan dengan yang non liquid ya, jadi tidak seperti pada pemeriksaan FIS itu tidak boleh dimulai dengan yang cair, tetapi dengan semi solid ya, bisa yang sejenis kalau kita bilang pure ya, atau madu atau yogurt ya, kalau di rumah sakit itu mungkin ada beberapa pilihan ya, itu bisa dikerjakan. Kemudian kalau misalnya aman, bisa dinaikkan menjadi cairan atau kemudian makanan padat. Nah itu nanti ada penilaiannya Dok. Pada penilaian yang memang tidak bisa sama sekali, tentunya kita juga tidak bisa mengevaluasi lebih lanjut. Tapi pada pasien yang bisa ada refleks menelannya, ada kemampuan untuk menelan pada konsistensi tertentu, itu bisa kita tindak lanjuti untuk pemeriksaan FIS nantinya. Jadi kita bisa lihat modifikasi diet yang tepat itu apa, kemudian kelemahannya ada di sebelah mana, kemudian bisa juga ditentukan perasat-perasat penelanannya ya. Tentunya hasil pemeriksaan kita ini nanti akan kita sampaikan kepada sejawat lain ya dari rehabilitasi medik. Nanti kita sarankan untuk bisa dilakukan latihan-latihan menelan mungkin dengan posisi atau perasat-perasat tertentu atau dengan teknik-teknik lain dari sejawat rehabilitasi medik. Ya. Kemudian itu tadi kalau konsul ya Dok, sebetulnya arahan dari studi yang saya paparkan itu keinginan dari kami adalah pemeriksaan penelanan pada pasien-pasien stroke ini bisa dijadikan suatu protap gitu ya Dok. Jadi kalau pasiennya sudah dirawat di unit stroke berarti kan sudah jelas memang penyakit utamanya ini stroke. Nah, arahannya adalah supaya di sentra atau di rumah sakit kita ini bisa menjadi suatu protap bahwa semua pasien tersebut harus dilakukan screening dulu nih oleh THT. Jadi kita nggak usah tunggu konsulan lagi Dok. Itu memang sudah menjadi suatu protap untuk patient safety tentunya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih.
Jadi untuk saya bisa nambahkan sedikit ya, yang pertanyaan pertama yang pemberian PPI pada SLE. Jadi terapi LPR itu tidak melulu fokus kepada gastric content-nya ya. Memang yang jadi masalah itu gastric content yang reflux ya, tapi kita perlu sadari ya bahwa patofisiologinya itu gastric content itu apapun keadaannya ya, itu reflux melewati sphincter esophagus atas ya. Jadi nggak harus pH gaster itu abnormal. pH gaster yang normalnya gaster ya sekitar 2 ya. Itu kalau ini pasien yang mungkin tidak ada riwayat gastritis atau ulcer atau apa ya. Tapi kalau reflux dengan pH segitu itu sudah terjadi kerusakan di mukosa upper airway ya. Jadi untuk yang idiopatik memang mainstay terapinya itu PPI. Ya, masih PPI. Tapi karena patofisiologi yang dominan itu adalah di esofagus, khususnya di sphincter esofagus atas, dan mungkin ada sedikit gabungan antara sphincter esofagus bawah ataupun clearance esofagus, maka nanti bisa dikombinasi dengan obat-obat yang lain itu. Ya, jadi tidak harus ada kelainan pH gaster dulu untuk menuju ke LPR, tidak selalu ya. Kemudian untuk diagnosis disfagianya pada penelitian Dr. Reri ini dari anamnesis saja berarti ya dok ya, untuk ada keterangan disfagi tadi lah ya, mungkin saya perlu klarifikasi. Ya betul dok, karena memang di bidang kami, di tempat kami ini belum ada penilaian atau rutin ya yang dikerjakan konsulan ataupun protap yang rutin dikerjakan kalau pasien itu sudah dirawat oleh sejawat neuro kemudian dikonsulkan kepada kita ya, sehingga kesimpulan untuk disfagianya kita dapatkan dari rekam medis itu keterangan apakah pasiennya menggunakan nasogastric tube atau dengan modifikasi diet pada saat oral intake. Ya, jadi saya kira dari beberapa kesempatan yang pernah disampaikan di simposium-simposium bahwa tata laksana disfagia itu multidisiplin ya. Jadi penyakit THT untuk diagnostik ya, khususnya diagnostik dan terapeutik tertentu untuk disfagianya. Tapi tidak luput bahwa disfagia itu adalah sekunder akibat primary disease-nya lah. Primary disease-nya ini kalau nanti berkaitan dengan neurologi ya tentang stroke atau penyakit dalam, systemic disease ya, atau penyakit yang lain yang memang ada primary disease-nya, maka tentu itu harus diterapi ya. Baik, terima kasih. Kemudian dari online ini ada satu yang saya bacakan ya, dari Dr. Mia Maharia. Izin bertanya, apakah semua pasien SLE perlu di-screening untuk disfagia atau GERD atau menunggu ada gejala disfagianya? Ya, silakan dokter. Ya, terima kasih dok pertanyaannya. Jadi pada pasien-pasien SLE itu memang ada beberapa sangat bervariasi untuk presentasi untuk terjadinya disfagia. Ada yang mengatakan 2-25%, ada yang 13%. Ya. Jadi memang kasus disfagia ini bisa terjadi, bisa tidak. Dan kalau untuk screening memang ada baiknya kita lakukan pemeriksaannya, bisa dilakukan pemeriksaan screening sederhana dengan EAT atau Eating Assessment Tool. Itu kuesioner, ada 10 item kuesioner tool yang bisa ditanyakan secara sederhana dengan scoring apabila lebih dari 3 maka itu wajib dicurigai adanya disfagia. Kalau memang lebih dari 3 mungkin kita lanjut ke pemeriksaan RSI atau RFS. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi memang tidak semua pasien SLE dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan FIS atau RSI atau RFS. Jadi memang hanya sekitar 13%. Tapi ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama bagi bidang THT ya, siap-siap kalau nanti dikonsulin dari bagian penyakit dalam ya kalau pada kasus-kasus SLE ini. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Dr. Putu telah menjawab untuk pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Pia. Apa masih ada waktu atau habis? Baik, mengingat waktu yang terbatas, saya kira simposium hari ini
bisa kita akhiri. Terima kasih kepada para narasumber yang telah mempresentasikan dengan baik seluruh penelitian, baik penelitian maupun case report, multiple case report ya. Semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara pada pagi hari ini memberi manfaat buat kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.